uji stabilitas. Dan sekarang kita akan membahas tentang uji stabilitas menurut ICH, WHO, dan CPOB. Nah, teman-teman harus tahu dulu ICH itu apa, WHO itu apa, CPOB itu apa. Seharusnya sudah tidak asing dengan WHO ya, dengan WHO, kemudian tidak asing juga dengan CPOB ya, karena harusnya kalau di industri farmasi ya, di industri farmasi kalian besok bekerja, referensi yang harus kalian pegang adalah CPOB. Apa sih tujuannya CPOB ya? Yang jelas agar suatu industri farmasi atau pabrik obat itu menghasilkan produk yang berkhasiat, yang bermutu dan aman. Ya, itu tujuan dari kita sebagai farmasi harus tahu CPOB. Ya, CPOB itu ada e-booknya, ada juga hardnya. Kalau saya tuh masih punya hardnya, itu memang tebel banget, ada 2 edisi. Mungkin di perpus mungkin ya, saya nggak tahu di perpus Tikes ada atau enggak. Ya, nah coba nanti dicari aja CPOB. Kalau yang kemarin kita sempat bahas sekilas itu adalah yang CPOTB, yang tradisional ya, obat-obat tradisional. Oke, kalau yang sekarang kita bahas adalah ICH, WHO, dan CPOB. Kalau WHO itu sama seperti BPOM-nya dunia, gitu ya. Kita untuk Indonesia itu kan BPOM RI, gitu ya. Tetapi kalau untuk dunia itu adalah pusatnya dari WHO, World Health Organization. Jadi apapun tentang isu-isu kesehatan, ya, perkembangan tentang dunia kesehatan itu harus kita update melalui WHO. Entah itu berupa guideline, ya, entah itu berupa peraturan, ya, seperti contohnya antihipertensi. Nah, antihipertensi yang digunakan pada pasien hipertensi stage 1, pada stage 2, itu kita harus melihat juga di WHO. Karena WHO ini selalu mengupdate, ya, selalu mengupdate tentang isu-isu kesehatan, salah satunya tentang terapi, ya, tentang terapi kesehatan. Oke, nah itu sekilas tentang apa itu WHO, apa itu CPOB. Jadi suatu, kalau tadi yang CPOB saya ulangi, suatu industri farmasi ataupun pabrik farmasi harus berdasar dengan CPOB. Nanti ada lagi selain CPOB ada yang namanya CDOB. Kalau CPOB ini kan cara pembuatannya yang baik. Nanti ada lagi kalian tahu CDOB. CDOB itu distribusi, ya, distribusi obat yang baik. Jadi banyak yang harus teman-teman pelajari ketika nanti teman-teman bekerja di pabrik farmasi. Walaupun besok kita nggak di pabrik farmasi pun, misalkan kita tetap harus tahu CPOB itu isinya apa saja, CDOB juga apa saja, gitu ya. Nah, panduan dari uji stabilitas ini kita mengakar dari 3, ICH, WHO, dan CPOB. Nah, yang agak asing di kita adalah sekarang ICH. ICH itu kepanjangannya International Conference of Harmonization. Sebentar, tak proof dulu yang masuk. Oke. ICH kepanjangannya International Conference of Harmonization. Ini diikuti oleh beberapa negara, ya, beberapa kelompok besar, ya, yaitu US, Europe, sama Jepang. Nah, di sini ICH itu ternyata suatu organisasi yang terbentuk awalnya itu dari pertemuan. Tujuannya untuk memperbaiki produk-produk farmasi. Ya, untuk siapa? Jelas untuk konsumennya. Ya,
siapa lagi kalau bukan untuk konsumennya. Tadi yang kita bahas sebelumnya, CPOB pun tujuannya untuk apa? Menghasilkan produk farmasi yang berkhasiat, yang bermutu, dan aman. Itu tujuannya. Kalau CPOB kan tarafnya taraf nasional ya. Kalau yang ECH ini sudah internasional. Nah, pertemuan ini tadi ada tiga kelompok. Dia bisa menjadi pihak regulator yang membuat regulasi-regulasi, ya seperti panduan ataupun guideline itu dia pihak regulatori. Kemudian ada juga pihak asosiasi industri yang dia itu akan memproduksi, ya, yang akan memproduksi. Kemudian ada juga pihak yang dianggap sebagai expert dari praktisi ataupun akademisi lah. Ini biasanya terkait dengan referensi ya, apalagi dari akademisi. Kalau praktisi kan dia tahu di prakteknya itu seperti apa, di lapangan itu seperti apa. Di lapangan itu kan bisa di rumah sakit, ya, bisa di rumah sakit ataupun di komunitas klinis, ya, selain rumah sakit, entah itu apotik, entah itu puskesmas ya. Nggak tahu kalau di luar sana itu, kalau di Indonesia itu yang jelas seperti selain rumah sakit itu kan ada apotik, ada puskesmas, ada klinik gitu. Nah itu terkumpul menjadi suatu organisasi. Jadi ada pihak regulatori, pihak industri sebagai produsennya, kemudian pihak expert, entah itu dia kalangan akademisi ataupun praktisi ataupun keduanya. Nah, ICH ini dia mengeluarkan guideline dengan kode-kode. Ada kode Q, kode E, kode S, sama kode M. Nah, itu besok kalau kita menemui kode-kode seperti ini udah nggak bingung ya. Contoh kode Q untuk tentang quality guideline-nya, kualitasnya seperti apa. Kemudian E itu untuk efficacy. S untuk safety, keamanan, dan M itu untuk multidisciplinary guideline. M ini jarang sih. Yang sering adalah Q, kemudian S tentang safety-nya. Ya, kalau yang WHO tadi, CPOB juga sudah dibahas tadi. Nah, di sini tadi ya, output dari ICH itu adalah dokumentasi yang berupa kode. Ya, di sini kita lihat kodenya kode quality atau menggunakan Q. Ya, panduannya ternyata nggak cuma satu ya. Di situ contohnya ada 4. Dia tentang obat-obat baru ataupun dia tentang bentuk sediaan yang baru, kemudian dites stabilitasnya seperti apa, yaitu yang Q1C itu kan dia mengetes tentang new dosage form, jadi bentuk sediaan yang baru. Nah, kemudian untuk yang Q1A contohnya dia untuk produk obat, substansi obat atau produk yang baru. Itu kode-kodenya itu sudah sesuai di panduan. Jadi kalau kita melihat panduan untuk produk atau obat yang baru, kita melihatnya kodenya yang Q1A ataupun yang misalkan bentuk sediaan baru Q1C. Ya. Atau mungkin kita mau lihat produk biologinya seperti apa, itu pakai yang Q5C. Walaupun pasti karena ilmu kesehatan itu kan berkembang terus ya, jadi pasti ada update-nya. Update terakhir ini pada tahun 2001 yang pertama, update yang kedua di tahun 2003. Nah, untuk yang sekarang belum ada update terbaru. Jadi update yang terakhir itu baru yang November 2003 kalau teman-teman mau melihat uji stabilitas menurut ICH. Itu yang 2003, bukan yang 2001. Jadi dilihat itu updatean yang terakhir. Gitu ya. Kemudian ini juga kita sempat membahas kemarin tentang iklim dunia. Kalau di Indonesia sendiri masuknya ke panas dan lembab.
Nah, ini nanti akan berpengaruh ke uji ya. Nanti mau uji dipercepat ataupun mau uji diperpanjang. Nah, itu kan sesuai ya dengan iklimnya seperti apa. Nah, ini yang Q1A. Q1A itu tentang produk dan substansi obat yang baru. Nah, ini revisi yang dipakai tadi terakhir kan yang 2003. Nah, Indonesia sudah masuk ke zona keempat, ya, panas dan lembab. Nah, di mana secara umum kalau di Indonesia itu tetap ada dua, uji jangka panjang dan uji dipercepat. Untuk uji dipercepat kita menggunakan 40 derajat Celcius, otomatis suhunya dia akan lebih tinggi ya. Dari kelembapannya pun juga disetting lebih tinggi. Sedangkan kalau untuk yang uji jangka panjang, ini uji normal ya, uji normal sesuai dengan kondisi yang ada, itu tetap menggunakan 30 derajat Celcius. Ini selama 1 tahun, kalau untuk yang dipercepat ini, kita bisa maju 6 bulan. Jadi bisa setengah tahun sendiri. Ada efisiensi waktu ya, berarti ya. Perubahan bermakna pada uji dipercepat, jadi kalau ada pertanyaan, ada perbedaan nggak sih antara uji yang normal sesuai waktu, ataupun yang dipercepat, itu ada bedanya nggak? Nah, pada uji dipercepat, itu dibilang dia bermakna, atau dia itu akurat, itu ketika dia kondisinya kehilangan 5% potensi dari kadar awal suatu bed. Ketika dia sudah lebih dari 5%, katakan dia kehilangan 20% nih dari kadar awalnya. Katakan kan harusnya kan 100% ya. Dia hanya ketika mau diuji akhirnya itu kadarnya 95, 96, 97, 98, 99 ataupun 100 itu masih bagus. Tapi ketika kita melihat hasil dari uji dipercepat itu kok hanya 90%, itu berarti perlu diulang. Ya, itu memang minusnya ketika kita menguji secara dipercepat. Nah, kemudian bila hasil urai lebih dari nilai batas spesifikasi, ketika berbalik itu ya, hasil urainya kurang dari nilai batas spesifikasi, itu sudah tidak bermakna. Kemudian produk melewati batas pH-nya. Ketika belum melewati batas berarti belum bermakna. Seperti itu. Sampai ke nanti organoleptiknya, entah warnanya, entah ada pengerasan atau enggaknya, ada terjadi caking enggaknya, itu nanti dilihat dari situ. Oke. Kemudian di sini kondisi penyimpanan. Kondisi penyimpanan ada di kulkas, kemudian di freezer, dan di bawah minus 20. Nah, ini uji yang dipercepat ya, accelerated, yang long term, yang panjang itu tetap yang accelerated kita lihat 6 bulan ya, sama tadi. Sedangkan untuk yang long term itu setahun. Ya, ini A itu di kulkas itu harus suhunya sekian ya. Kemudian kalau di freezer itu sekian, ataupun di bawah minus 20 ya, seperti itu ya. Baca aja, itu ini tidak perlu dihafal ya, cuman perlu tahu saja kalau di refrigerator tuh gimana, di freezer gimana, ataupun minus 20 bawahnya itu gimana. Kemudian ini Q1B itu untuk produk yang fotostabilitas. Stabilitas cahaya ya, foto itu kan biasanya ada efek dari sinar ataupun cahaya. Ini pengujian dilakukan pada apa? Untuk Q1B, untuk bahan-bahan yang berkhasiat. Kemudian produk formulasi di luar kemasan langsung. Kemudian sediaan jadi dalam kemasan langsung jika ada gejala fotostabilitas. Gejala fotostabilitas itu ketika ada stabilitas yang akan rusak ketika dia dikenai cahaya, gitu ya. Kemudian sediaan jadi dalam kemasan yang akan dipasarkan.
Jadi lebih kalau yang tadi yang C itu ketika obat-obat dengan kemasan yang transparan, yang ketika dia bisa disimpan, kemudian ada potensi dia terkena cahaya, seperti itu. Pengujiannya dia ada 2 fase, ada degradasi stres sama uji konfirmasi. Bahan aktif ini juga tidak perlu dihafalkan, cuman teman-teman perlu tahu saja kalau untuk di ICH itu keluar kode-kode Q itu berarti menandakan tentang kualitas. Ini sumber cahaya juga berapa nanometer, ini dibaca aja nanti. Nah, kemudian untuk menurut WHO kode-kode Q itu tidak digunakan ya, terutama yang Q1A, karena untuk WHO ini kan dia memperhatikan semua iklim di semua negara ya, iklim di semua negara. Tetapi kalau untuk yang tadi itu ICH itu kan mereka tidak memperhatikan iklim-iklim ekstrim di banyak negara, itu tidak diperhatikan. Jadi kalau WHO ini kan dia lebih general. Kemudian dokumen hanya berlaku untuk obat-obat baru dan bentuk sediaannya, tidak memperhatikan obat dan sediaan yang sudah beredar di negara-negara anggota WHO. Indonesia kan sudah masuk di anggota WHO. Kemudian tujuan dari uji stabilitas ini dia untuk memberikan bukti tentang kualitas API atau FPP bervariasi. Ini juga coba nanti ya, API atau FPP itu apa, saya baru tahu juga. Intinya tadi yang sudah saya sampaikan, untuk mengetahui stabilitas jika dia ada di bawah pengaruh seperti pengaruh suhu, kemudian kelembapan ataupun cahaya. Oke. Kemudian untuk yang dokumen WHO ini kemungkinan ada e-booknya. Kemudian untuk yang rekomendasi dokumen WHO ini sama dengan yang tadi, kondisi yang tadi ya. Ada yang di kulkas, ada yang di freezer, ataupun yang di bawah minus 20 derajat. Kalau ini semua di suhu ruang. Ya, 25 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian pengujian dilakukan pada 3 bed, kecuali bahan aktif sudah dikenal cukup stabil. Ketika ada 3 bed nomor obat, tapi kok yang satu itu bahan aktifnya sudah pernah diuji stabilitasnya, jadi tidak perlu, karena itu sudah representatif ya, karena sudah pernah, apalagi sudah sering, sudah banyak penelitian ataupun pengujian, itu tidak perlu diuji lagi. Batch produksi harus pula diuji setiap batch selang 1 tahun untuk formulasi yang stabil. Jadi harus tetap tiap 1 tahun diuji. Yang bagus seperti itu ya. Agar apa? Formulasinya itu masih stabil nggak sih? Gitu. Kadang kan ada ya, kita selang berapa lama gitu formulasinya udah nggak stabil lagi. Kita misalkan ada zat tambahan yang mungkin baru, dia bisa lebih menstabilkan zat aktifnya. Nah, itu kita pilih zat tambahan yang bisa lebih menstabilkan zat aktif, itu kita pilih. Nggak apa-apa kita ubah, tetapi harus tetap lewat pengujian. Entah itu pengujiannya apa, dari prosesnya, dari perencanaan formulanya itu sendiri, itu harus diuji. Kemudian batch untuk uji stabilitas harus rinci. Ya, nanti ini kan pasti ada ya di nomor obat itu, nomor batch, kemudian batch BATCH, selain itu juga ada ED. Nah, itu teman-teman harus tahu itu juga. Kemudian untuk pengambilan sampel produk baru, ada yang real time ataupun yang dipercepat. Yang paling cepat dipercepat itu paling lama 6 bulan lebih ya. Kalau di real time itu bisa sampai 3 tahun ataupun lebih.
dengan tadi segala plus minusnya ya. Kalau uji dipercepat itu tadi kita sudah baca sekilas plus minusnya. Suatu produk dinyatakan stabil jika tidak menunjukkan degradasi bermakna, tidak terjadi perubahan fisika, kimia, mikrobiologi, sifat biologi, produk tetap dalam batas spesifikasi rilis atau simpan. Ya, jadi ini juga kita sudah pernah baca ciri-ciri produk yang stabil itu dia tidak ada perubahan fisika kimia. Fisika itu kan lebih ke visual ya, organoleptiknya. Kimia dia tidak terurai, ya, tidak terjadi reaksi penguraian. Itu kalau kimia. Dan untuk mikrobiologi tidak ditumbuhin bakteri. Itu contoh-contoh jika dia stabil. Kemudian report study harus termasuk informasi desain studi, hasil dan kesimpulan. Ini kalau kita seperti melihat jurnal, itu kan pasti ada desainnya itu pakai apa, metodenya pakai apa, evaluasi stabilitasnya itu pakai apa. Nah, nanti untuk kondisi penyimpanannya yang disimpan yang baik di mana? Nah, tadi yang di kulkas kah, di freezer kah? Nah, itu kita nanti harus mengevaluasi. Dan usia guna terkait dengan formulasi tertentu. Kemudian uji stabilitas real time harus tetap dilanjutkan sampai usia guna yang diusulkan tercapai. Jadi karena memang dari awal kita sudah katakan menggunakan yang real time, ya harus mengikuti sampai katakan maksimal 3 tahun, ya 3 tahun itu kita lewati. Kecuali kalau dari awal teman-teman sudah menggunakan uji dipercepat. Itu kan karena memang perlakuannya juga sudah beda ya, dari suhu pun juga sudah berbeda. Tadi contohnya itu sudah berbeda 5 derajat ya, dan dengan kelembapan 5 sampai 10 derajat bedanya. Jadi kan lumayan. Kemudian pernyataan pada etiket, ini etiket obat, itu yang jarang itu tentang penyimpanan ya. Jarang ada di penyimpanan di etiket, kecuali kalau pada kemasan yang sekunder ataupun primer, itu ada, pasti harus ada penyimpanannya. Wajib ya, apalagi untuk misalkan contoh-contoh obat vaksin. Oh, dia harus di bawah -5. Misalkan. Nah, itu harus ada. Itu nggak harus vaksin. Terlebih obat-obat yang memang harus disimpan dalam kondisi khusus. Kalau misalkan dalam suhu ruang kan paling disimpan dalam suhu ruang, tidak terkena cahaya, langsung tidak lembab, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Itu kalau disimpan di suhu ruang cukup. Kalau misalkan di freezer ataupun di tadi ya yang di bawah -18 ataupun 20 itu harus ada di kemasan, entah itu kemasan primer ataupun sekunder. Nah, itu persyaratan tambahan itu terlindung dari cahaya, simpan di tempat kering, kemudian tambahan untuk sediaan tertentu untuk penggunaan dan periode penyimpanan. Jadi apalagi ketika sesudah produk dibuka, diencerkan, itu dia akan stabil berapa lama. Karena sampai sekarang pun jarang sekali ada produk obat yang ada tertera sesudah produk dibuka dia akan stabil berapa lama. Contoh sediaan sirup, ya, sirup bukan antibiotik, tetapi sirup. Ambil contoh paracetamol. Paracetamol itu kan sirup ya, bukan antibiotik gitu. Ketika dia dibuka, dia itu akan tahan 1 bulan saja. Jadi teman-teman tidak boleh melihat lagi batas kadaluarsa yang ada di kemasan karena dia sudah dibuka. Itu akan itu hanya berlaku ketika tutup itu belum dibuka, ya. Tetapi kalau tutup dibuka hanya 1 bulan, ataupun pada sediaan puyer, sediaan racikan puyer itu juga 1 bulan, ya, maksimal bisa sampai 3 bulan ketika tidak ada perubahan warna, ya, warnanya itu biasanya jadi pada kuning gitu. Nah, itu sudah tidak layak diminum.
Itu menurut WHO. Sedangkan kalau menurut CPOB sudah kita bahas sekilas ya, untuk memberikan bukti bagaimana mutu bahan baku atau produk berubah sepanjang waktu karena adanya berbagai faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Untuk faktor-faktor eksternal ini tidak dilampirkan karena ini faktor-faktor eksternal ini kan pasti dia akan berpengaruh. Jadi di CPOB ini bagaimana nanti pengaruh dari suhu, pengaruh kelembapan, pengaruh cahaya itu bagaimana. Kemudian dengan uji ini dimungkinkan ditetapkannya ada penyimpanannya seperti apa yang direkomendasikan, uji ulangnya gimana. Kalau tadi kan ada yang 1 tahunnya, kemudian masa edar bahan baku aktif, XED-nya, kemudian kelebihan jumlah yang perlu ditambahkan di dalam suatu formulasi. Misalkan, oh ini perlu zat pengawet lagi nih, berapa persen, nah itu bisa diajukan ketika kita sudah melakukan uji stabilitas yang pertama. Misalkan nanti kita follow up hasilnya seperti apa, oh ternyata kurang zat apa, besok kita tambahkan di produksi yang kedua, seperti itu. Biasanya awal-awal sih suatu produk obat baru ya, tapi kalau udah bukan baru kan sudah tahu, tapi tidak lupa juga untuk selalu diupdate. Misalkan formula yang lama ternyata sudah tidak stabil, berarti ganti formula yang baru. Cara pengujian juga sama, menurut CPOB ada yang jangka panjang atau real time. Dipercepat atau real time. Kalau yang real time itu normal, kemudian 3 bulan, tiap 3 bulan pada tahun pertama, 6 bulan tahun kedua, selanjutnya sekali setiap tahun. Jadi memang bertahap ya, untuk awal-awal produksi itu harus sering-sering dicek gitu. Kemudian untuk yang dipercepat itu lebih ekstrim ya, entah itu dari suhu ataupun kelembapan. Pengujiannya 3-6 bulan saja, tidak perlu sebanyak yang di jangka panjang atau real time. Kemudian pengujian terbagi dalam 4 interval waktu, ya, bisa temperatur, kelembapan, cahaya. Hasil pengujian diekstrapolasi ke dalam kondisi normal dan didapat data stabilitas produk. Kalau sudah selesai ya pengujiannya, pun di jangka panjang atau real time juga akan didapat data stabilitas produk. Nah, ini untuk yang ongoing stabilitas, untuk stabilitas yang sedang berjalan. Kemudian untuk studi stabilitas yang sedang digunakan. Kemudian di follow up-nya gimana. Return sample itu kita mengambil sampel dari tiap batch, ya. Dari tiap nomor batch itu diambil satu-satu gitu. Itu namanya return sample. Ya, diujinya selama bisa sampai 3 tahun, sampai justru malah bisa sampai ID. Gitu. Kesimpulannya, menurut ICH itu pengujian bahan atau produk untuk menetapkan produk sesuai kondisi iklim. Ya, ICH. Kalau yang WHO itu kan tidak karena untuk ICH ini dia tidak memperhatikan tadi cuaca ekstrim di beberapa negara. Kemudian ada 4 zona iklim, kita yang di panas dan lembab. Kemudian yang di CPOB ini untuk apa tujuannya? Ya, oke. Mungkin untuk uji stabilitas menurut ICH, WHO dan CPOB cukup itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, langsung ke